Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,28% ke angka 7070. Selain video ini, kami juga mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang ternyata sudah mulai dilepas Bapak Loh Keng Hong. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di satu sektor yang masih dijagokan JP Morgan tahun depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya akan mulai dengan membaca artikel dengan judul Saham Emiten Bank Jadi Jagoan JP Morgan Tahun Depan. Bisa kita baca sekilas, JP Morgan menilai tren kenaikan suku bunga seperti yang terjadi di Indonesia akan berdampak baik untuk emiten bank. Jadi untuk tahun 2023, JP Morgan menyebutkan bahwa pasar saham Indonesia menjadi pilihan yang lebih disukai dan berkinerja terbaik, dan emiten perbankan menjadi andalan. Jadi untuk JP Morgan, mereka tetap merasa bahwa emiten di sektor perbankan tahun depan tetap akan baik trennya. Sekarang kita akan coba lihat dulu saham-saham perbankan blue chip pergerakannya saat ini bagaimana. Untuk BBCA bisa kita lihat hari ini masih naik 1% lebih ke harga 8.875. Dan secara tren dalam beberapa minggu ini memang trennya masih bergerak sideways. Beberapa kali masih mencoba untuk break resisten 8.800. Jadi walaupun sebelumnya sempat candle menyentuh harga 9.000, tapi ini belum terkonfirmasi break. Jadi saat ini masih mencoba untuk break, tapi untuk tren jangka menengah BBCA trennya masih sangat baik. Karena bisa kita lihat masih sangat uptrend dan masih kuat berada di atas garis EMA 50. Jadi untuk resisten di 8.800, support terdekat di 8.600 dan support EMA 50 saat ini di 8.450. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham BBCA, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Dan garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga hari ini masih masuk akumulasi. Jadi walaupun 3 hari sebelumnya terlihat asing distribusi, tapi jika kita lihat 2 minggu terakhir ini secara keseluruhan asing masih terus masuk akumulasi saham BBCA. Jadi dari data yang kita dapat, cara tren BBCA masih baik trennya, masih bergerak uptrend, walaupun 1 minggu terakhir masih sideways karena berusaha untuk break harga 8.800. Tapi selama asing masih masuk akumulasi, saya lihat BBCA masih bisa di hold. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, bisa watchlist saham BBCA, bisa buy on breakout di sekitar harga 8.800 dengan target terdekat di harga 9.000, atau tunggu kembali di sekitar harga 8.600 untuk entry-nya. Karena memang saat ini apabila teman-teman mau entry, harga BBCA sudah lumayan tinggi. Tapi masih bisa entry, tapi dengan resiko yang harus teman-teman jaga. Selanjutnya Mandiri bisa kita lihat hari ini masih bertahan di harga 10.150. Jadi Mandiri juga sama secara tren saat ini masih bergerak sangat uptrend. Dan malah sempat naik menyentuh harga 10.600. Jadi saat ini Mandiri sudah mencapai all time high. Dan setelah mencapai all time high, Mandiri terlihat mulai melemah. Jadi menurut saya penurunan dalam 1 minggu terakhir ini masih wajar karena Mandiri bisa kita lihat sudah naik sangat tinggi sebelumnya. Jadi setelah berhasil rebound dari harga 7.200, berhasil break garis EMA 50 150 kembali, bisa kita lihat Mandiri trennya terus bergerak naik. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, menurut saya selama garis EMA 50 tidak terlewati, Mandiri juga masih bisa di hold. Dan jika kita perhatikan, support terdekat saat ini di support psikologis di harga 10.000. Karena Mandiri beberapa kali menyentuh harga 10.000 masih bisa bertahan. Sedangkan untuk resisten bisa kita lihat sebenarnya di harga 10.500. Jadi saat ini apabila teman-teman baru mau entry, wait and see dulu. Bisa tunggu di sekitar harga 10.000 untuk entry-nya, atau menurut saya lebih aman lagi tunggu di sekitar garis EMA 50 di 9.575 sampai 9.800 untuk entry-nya. Karena memang Mandiri juga sama, kenaikannya sudah sangat tinggi. Dan garis EMA CD terlihat saat ini malah berpotongan dan bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi bisa kita lihat asing 1 minggu terakhir sudah mulai keluar dari saham Mandiri.
Ini yang membuat kita harus hati-hati. Pertama, karena memang harganya sudah naik sangat tinggi dan terlihat asing sudah mulai distribusi. Jadi apabila teman-teman mau entry, sebaiknya jangan paksain untuk beli di sekitar harga resistennya. Jadi menurut saya tetap paling aman adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50. Jadi paling bagus tunggu mandiri terkena koreksi dulu, karena memang wajar karena sudah naik sangat tinggi ada potensi untuk terkena koreksi. Apabila kita tunggu di sekitar garis EMA 50 mandiri masih turun mengetes support dan masih bisa rebound, kita entry akan lebih baik daripada kita paksain beli di sekitar harga 10.000, karena bisa saja kita malah beli di harga pucuknya. Jadi tetap harus hati-hati karena bisa kita lihat sudah mulai ada distribusi. Berikutnya BBRI bisa kita lihat saat ini juga trennya masih sideways, terlihat masih bertahan di support 4.600. Jadi sebelumnya ini merupakan resisten karena beberapa kali mencoba break harga 4.600, BBRI gagal break. Tapi setelah ini bisa kita lihat setelah berhasil break, saat ini harga 4.600 sudah berubah menjadi support. Tapi untuk resisten terdekat jika kita perhatikan di 4.700. Dan memang jaraknya lumayan dekat, 4.600 sampai 4.700. Lalu garis EMA 50 saat ini tepat di 4.500. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini 0,64% ke harga 4.650, terlihat masih ada akumulasi. Dan asing bisa kita lihat masih terus masuk akumulasi saham BBRI juga. Dari 2 minggu terakhir terlihat asing masih terus masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi BBRI juga masih bisa di hold apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah atau di sekitar garis EMA 150. Karena secara tren saat ini masih oke dan masih ada potensi untuk naik mencoba break resisten 4.700. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya sebaiknya tunggu di sekitar harga 4.600 untuk entry-nya atau bisa tunggu di sekitar harga 4.500. Selanjutnya BBNI bisa coba kita lihat. Secara tren juga bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini trennya juga masih bergerak sideways dengan support di 9.200. Sedangkan resisten jika kita lihat di sekitar 9.650. Karena sebelumnya juga mencoba untuk break resisten ini, BBNI masih gagal break. Ini juga sama, mencoba untuk break ternyata masih gagal break dan mulai bergerak turun. Jadi untuk tren juga BBNI saat ini masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah, karena bisa kita lihat masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 8.950. Dan garis EMA 150 saat ini di 8.450. Dan garis MACD terlihat saat ini juga mulai bergerak turun. Dan bisa kita perhatikan di sini, pada kenaikan hari ini terlihat masih ada sedikit akumulasi. Dan asing juga sama jika kita perhatikan masih terus masuk akumulasi saham BBNI. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BBNI juga masih ada potensi untuk bergerak sideways minggu ini. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 9.200. Apabila BBNI mengetes harga 9.200 masih bisa bertahan, bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 9.500 sampai 9.650. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal break resisten kuat ini. Karena apabila mencoba kembali dengan masih gagal, saya lihat BBNI masih ada potensi untuk turun menembus support 9.200 dan kembali mengetes garis EMA 50. Jadi ingat, tetap harus hati-hati. Dan bisa kita lihat 4 saham perbankan ini cara tren saat ini masih oke. Karena saham semua masih berada di atas garis EMA 50 dan 150 dan asing sebenarnya masih akumulasi. Kecuali Mandiri yang sudah mulai ada distribusi. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham perbankan ini, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Tapi untuk teman-teman yang baru mau entry, jangan paksain untuk beli di harga atas. Paling aman adalah tunggu kembali di support kuatnya. Apabila saham-saham ini turun mengetes support kuat dan masih bisa bertahan, perlu teman-teman ikutan entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.